Halo kaum irit kuota, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian semua baik-baik saja. Kali ini Mimin akan mereview film yang menurut Mimin cukup ramai untuk ditonton bersama keluarga. Film ini berjudul The Silent tahun 2019. Walaupun sudah terlewat, namun film ini cukuplah menarik untuk ditonton. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengungsi dari kota akibat serangan monster, di mana kalau ada suara sedikit monster itu akan datang dan memakan mereka satu persatu. Lalu bagaimana supaya mereka sekeluarga bisa bertahan dan selamat dari kepungan monster itu walaupun semua monster itu sudah ada di beberapa kota? Tapi sebelum melanjutkan film ini, jangan lupa untuk kalian subrek channel ini supaya saya bisa semangat lagi membuat konten-konten yang lain dan menarik. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja cekidot. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Ali. Ali adalah remaja sekolah yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, bahkan temannya pun membuli Ali sewaktu di sekolah. Kemudian scene berpindah ke ayah Ali yang bernama Hook. Hook di sana sedang melakukan sebuah proyek semacam proyek bangunan yang didampingi oleh seorang mandor. Singkat cerita, malam pun tiba. Ali yang tiduran sedang chatan dengan kekasihnya melalui laptop untuk mengasih tahu kabar satu sama lain. Sang kekasihnya pun mengirimkan video tentang sekumpulan burung yang sangat banyak, di mana burung itu menyerang beberapa kota. Bahkan di berita TV pun juga menyiarkan tentang apa yang terjadi pada kiriman video kekasih Ellie. Terlihat di televisi seorang wanita yang terjebak di dalam mobil dari serangan burung itu pun menulis pesan supaya jangan bersuara jika ingin selamat. Keluarga Eli pun melihat keluar rumah dan ternyata benar, beberapa burung sudah ada di tempat mereka. Akhirnya mereka pun segera meninggalkan rumah mereka yang terserang burung itu. Scene berpindah ke sebuah kereta di mana ada beberapa orang yang terjebak di dalamnya. Salah satu anak dari seorang ibu pun menangis hingga seorang pria di sana mengambil anak itu bahkan ingin membuangnya karena menyebabkan suara yang keras dari tangisan sang bayi itu. Karena rasa cinta seorang ibu, akhirnya sang ibu pun mengambil anaknya dan pergi bersama keluar dari kereta tersebut. Saat berjalan, tiba-tiba ada benda jatuh dan membuat bayi itu pun menangis. Sehingga burung-burung itu berdatangan, lalu akhirnya ibu dan bayi tersebut menjadi mangsa dari sekumpulan burung-burung itu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Keluarga Eli yang terjebak kemacetan panjang akibat arus mudik akhirnya berbalik arah dan mengambil jalan alternatif, di mana jalur itu melewati sebuah desa hingga ke hutan. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba teman Hook yang berada di depan dikejutkan oleh beberapa sekumpulan burung hingga membuat si teman Hook pun terjatuh dan mengalami kecelakaan di sana. Hook dan istrinya pun segera turun dari mobil dan mencoba membantu teman Hook. Terlihat teman Hook yang terluka itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ketindihan mobil yang terbalik. Meskipun Hook sudah berusaha membantunya, Hook pun kembali ke mobilnya untuk mencari bantuan terdekat. Namun tiba-tiba Ellie yang melihat guguknya, di mana guguk tersebut menggonggong-gonggong seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Saat mau menjalankan mobilnya, Ali pun menyuruh supaya mematikan mobilnya tersebut dan tak lama kemudian tiba-tiba seekor burung pun mirip pterodaktil menyerang kaca mobil akibat dari suara guguk milik Ellie. Hingga burung-burung yang lain pun juga datang mengerubungi mobil Hook dan membuat seisi mobil pun panik seketika. Teman Hook yang terjatuh dan tertindihan oleh mobil dan terluka mencoba mengalihkan perhatian burung itu menggunakan pistol yang ditembakkan. Dan kemudian burung yang tadinya di mobil Hook berpindah ke tempat teman Hook sehingga temannya pun meninggal. Si guguk yang terus menggonggong tadi akhirnya dilepaskan karena menjadi beban dalam sebuah tim. Walaupun seluruh keluarga Hook merasa sedih, akhirnya mereka pun merelakan si guguk itu pergi. Singkat cerita, Hook pun memberanikan diri keluar dari mobil itu dengan berjalan pelan-pelan. Di dalam mobil, sang mamah pun ngap dan penyakitnya kambuh. Salah satu burung itu mendengar suara ngap, lalu mendobrak kaca di atas mobil.
Tak tinggal diam, Hook kemudian mulai mengambil sesuatu seperti kunci L untuk mengalihkan suara sehingga membuat burung itu supaya pergi menjauh dari mobil tersebut. Kemudian burung itu pun pergi dari sana. Supaya mereka bisa kabur dan selamat karena kepungan burung itu, akhirnya Hook berencana untuk meledakkan dengan membakar mobil teman Hook yang sudah meninggoy tadi. Saat mobil itu meledak, seketika burung pun berdatangan ke arah mobil itu. Karena tidak ingin ada suara lagi, akhirnya keluarga Eli pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Singkat waktu, di saat mereka melepas lelah dengan duduk di atas pohon, Hook dengan menggunakan teropong melihat ada sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Kemudian mereka mulai menuju ke sana. Saat tiba di depan gerbang rumah, itu ternyata sudah malam. Dan tak sengaja Hook membuka pagar, di mana di atas pagar itu ada lonceng yang membuat suara keras sehingga satu burung terpancing karena suara itu. Tak lama kemudian, dari dalam rumah ada seorang nenek dengan pedenya menggunakan sniper seperti Leslie pada player Epic ingin menembak burung itu, bahkan Hook memperingatkan supaya jangan open war. Tapi malah tak didengar oleh nenek itu. Akhirnya sang nenek itu pun tak sengaja menembakkan snipernya dan berdatangan burung-burung itu hingga membuat nenek itu meninggoy dan dimakan oleh beberapa burung yang ada di sana. Karena tak ada jalan lagi, akhirnya mereka pun memutar arah dengan melalui jalan semacam terowongan. Hook berjalan paling depan dengan memasuki terowongan itu, di mana tanpa disadari ada seekor ular di sana. Namun akhirnya Hook pun berhasil masuk dan menyuruh keluarga yang lainnya supaya cepat pergi dari sana. Satu persatu mereka semua pun mulai masuk. Namun salah satu anak Hook di sana berhadapan dengan ular berbisa. Walaupun anak itu selamat karena ular itu diserang burung, tapi Mama Ellie yang paling belakang malah diserang beberapa ekor burung itu hingga kakinya terluka. Tak tinggal diam, Hook pun mengalihkan perhatian dengan menyalakan alat semacam penggiling daging. Akhirnya burung itu terpancing dan masuk digiling oleh mesin itu. Mama Ellie yang terluka akibat serangan tadi akhirnya dirawat di dalam rumah tersebut. Ellie yang di kamar ternyata mendapat telepon dari kekasihnya. Ali terkejut kalau kekasihnya yang ada di tempat lain itu juga diserang oleh beberapa burung. Dan seketika telepon pun mati secara mendadak akibat kuotanya habis. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Ali yang sedih tadi didatangi oleh ayahnya dan menghibur supaya Ali tidak bersedih lagi. Tak lama kemudian, nenek pun masuk dan memberitahu ke Ellie dan Hook kalau mamahnya akibat digigit burung tadi, lukanya pun tambah parah dan akibatnya bisa terinfeksi. Dengan peralatan seadanya yang ada di dalam rumah itu, Hook dan putrinya pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah itu. Dengan perlahan, Hook membuka pintu pagar dan membuka pelan-pelan karena di atas ada beberapa burung yang siap memakan mereka kapan saja dan pun di mana saja. Betapa terkejutnya, di atas tower listrik ada banyak burung yang sedang hinggap di sana. Setiba di sebuah kota, saat mereka berjalan tanpa disadari, di atas sebuah rumah ada yang mengawasi gerak-gerik mereka. Tak lama kemudian mereka pun berhasil memasuki salah satu tempat di mana tempat itu seperti sebuah apotek. Hook pun mencari obat untuk kesembuhan istrinya. Di sisi lain, Ellie yang melihat sesuatu yang ternyata saat dibuka itu seperti sebuah telur. Karena kecipratan cairan dari telur tersebut yang membuat beberapa burung pun mulai berdatangan. Ali mencoba mencari sesuatu untuk mengalihkan burung itu. Ternyata mereka mencoba untuk membakar saluran air otomatis yang berada di atas mereka dengan keluar air tersebut sehingga mereka pun bisa meloloskan diri dari tempat itu. Saat berada di luar, mereka berjumpa dengan orang yang mengawasi tadi dan mereka pun menghampiri satu sama lain. Orang yang aneh tadi pun mencoba untuk mengajak mereka ke suatu tempat, namun ajakan tersebut ditolak oleh Hook dan Ellie. Kemudian mereka pun segera meninggalkan orang itu di sana. Singkat waktu, mereka pun tiba di rumah. Saat melihat keluar jendela, orang yang tadi di kota membawa teman-temannya berdiri di depan rumah mereka. Entah apa yang mereka mau. Hook pun kemudian keluar. Orang yang bertemu tadi rupanya mengajak
keluarga Hook untuk pergi dari sana dan ikut bergabung bersama mereka. Karena mereka memaksa, Hook pun mengeluarkan bedil. Tapi anehnya orang itu saat mengeluarkan lidahnya seperti sudah terinfeksi sesuatu. Tak lama kemudian mereka pun pergi dari sana. Malam pun tiba, kekasih Ellie yang sudah dianggapnya meninggal tadi ternyata masih hidup dan memberikan kabar lewat tablet. Saat mereka semua tertidur pulas, Hook pun kaget dan terbangun merasa ada yang tak beres. Kemudian mengeceknya dan membangunkan semua orang yang berada di dalam rumah itu. Saat mengecek pintu terlihat ada seorang gadis sehingga menyuruhnya supaya masuk ke dalam rumah dan berbicara kepada gadis itu. Saat diperiksa dan dicek, ternyata gadis itu membawa alat semacam suara yang memancing burung-burung yang tadinya berkerumunan itu berdatangan. Ali yang berada di atas rumah masih tertidur pun jadi ikut terbangun. Hook pun yang berada di bawah segera mengamankan alat yang dibawa gadis itu dengan direndam ke dalam air. Namun Hook juga khawatir dengan Ellie. Lalu mengeceknya ke atas. Saat Hook sibuk menutup jendela di sisi lain, Ali diculik oleh beberapa orang. Kemudian sang nenek pun keluar rumah untuk menyelamatkan Ali. Bahkan nenek yang cukup tenaga itu mendorong salah satu dari orang itu kemudian menjatuhkan beberapa orang di sana. Saat 3 orang itu terjatuh, si nenek itu pun memegang dan menyuruh Ali supaya pergi dari sana. Tanpa disangka nenek itu pun berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing burung itu hingga datang kepadanya. Dan nenek itu pun meninggal dengan mengorbankan dirinya demi Ellie. Setelah pertarungan yang sengit itu, mereka berhasil mengalahkan orang yang ada di sana hingga menyisakan 2 orang perempuan yang tadi dibawa masuk dan salah satu seperti seorang nenek-nenek di sana. Singkat waktu, mereka yang hanya tinggal berempat melanjutkan perjalanan. Kekasih Ellie pun ngechat Ellie supaya berjalan ke arah selatan karena di selatan itu tempat yang paling aman. Dan kemudian film pun berakhir.